Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Beladi dari Sejahtera Sosial kelas B. Sini saya akan melakukan tugas dari Bapak Dr. Muhammad Nasir yang membahas tentang Pancasila sebagai filosofis Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan tulisan maupun media elektronik visual yang berkembang saat ini. Namun terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai senantiasa menjadi Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis godlike atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber semua dasar nasional berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Bagi negara tersebut, Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis godlike atau bisa disebut juga dengan fundamen filsafat pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai
hukum dasar memungkinkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Status fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai status fundamental norm ditetapkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Kedudukan Pancasila dikaitkan dengan teori von Steuben Bauder Rescordung Hans Kelsen tahun 1881 sampai dengan tahun 1973. Ahli hukum dan filsuf Austria terakhir berkarir di Universitas of Berkeley, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencetus teori hukum murni. Memiliki gagasan yang dikenal dengan Steuben Bauer teori pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan oleh Hans Nausky, ahli hukum berkebangsaan Jerman, murid dari Hans Kelsen, dengan teori von Steuben Bauer Rescordung yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara. Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau broad norm atau bisa disebut norm dasar, yaitu berupa konstitusi. Tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian material, bukan konstitusi formil. Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma, bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Konsep norma dasar Kelsen kemudian dikonfirmasikan oleh Nausky meskipun dengan sebutan lain, yaitu status fundamental norm. Nausky menegaskan status fundamental norm atau norma fundamental negara. Norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nausky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental
negara menurut Naweskai, maka Pancasila merupakan norma Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya Stephen Ball atau hierarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara subordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keuangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Ahmad Ali, Stephen Ball, teori Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Dari Kelsen hierarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Naweskai dalam bukunya Argument Here. Naweskai menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Naweskai kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut, yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Naweskai, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama start fundamental norm atau norm fundamental negara. Kelompok kedua start group usage atau aturan dasar pokok negara. Kelompok ketiga formal usage atau undang-undang. Kelompok keempat Verordnung dan autonom Satzung atau aturan pelaksanaan dan aturan otonomi. Berdasarkan gagasan Kelsen dan Naweskai di atas tentang Stephen Ball theory atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada pundak piramida. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau lebih dikenal sebagai sumber dari segala hukum. Hak demikian telah dikukuhkan oleh Memorandum DPR Gotong Royong yang kemudian dilaksanakan yuridis melalui ketetapan MPR. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dan tertib hukum negara Indonesia. Menurut Questland Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai satu, ideologi hukum Indonesia; dua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia; tiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia; empat, sebagai satu pernyataan dan nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam peraturan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undang. Pasal 1 tahun MPR itu memuat 3 syarat. 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijanjikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu aturan yang Maha Esa, kemanusiaan, adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan tahap MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia di bawah menjadi sumber hukum. Tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam-macam peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi untuk mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tataran hukum. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.